Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk rekan-rekan yang melihat video ini. Yang terhormat Bapak Rahmat Taufik MC selaku dosen pengampu mata kuliah biopsikologi. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2 yang akan menyampaikan materi, yaitu Umi Syarah NIM 163, Ninyoman Santi NIM 165, Sasi Kirana Tani NIM 169, Jihan Alfia NIM 170, Regina Tristi NIM 188, Erma Ermawati NIM 190, Afwa Amanatunisa NIM 192, dan Adita Agnia NIM 193. Adapun topik yang akan kita bicarakan yaitu mengenai gangguan-gangguan psikiatrik. Baik, selanjutnya adalah penyajian materi yang akan disampaikan oleh Jihan. Waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengantar gangguan psikologi atau psikiatri. Presentasi ini membahas tentang biopsikologi gangguan-gangguan psikiatri atau gangguan fungsi psikologis yang cukup berat untuk membutuhkan penanganan. Salah satu kesulitan utama dalam mempelajari atau menangani gangguan psikiatrik adalah gangguan tersebut sulit didiagnosis. Psikiater atau psikologi klinis pertama-tama harus memutuskan apakah fungsi psikologis seorang pasien patologis atau sekadar variasi ekstrim dari manusia normal. Apabila seorang pasien dinilai menderita gangguan psikiatri, maka gangguan tertentu harus didiagnosis. Oleh karena itu, kita belum dapat mengidentifikasi patologi otak yang berkaitan dengan berbagai macam gangguan. Diagnosis mereka biasanya sepenuhnya terletak pada profil gejala pasien yang bersangkutan. Ada kedua kesulitan utama dalam mendiagnosis gangguan psikiatrik tertentu. Yang pertama, pasien yang menderita gangguan sama sering memperlihatkan gejala-gejala yang berbeda. Dan yang kedua, pasien yang menderita gangguan berbeda sering memperlihatkan gejala-gejala yang sama. Konsekuensinya, para ahli sering tidak menyepakati tentang diagnosis kasus-kasus tertentu. Presentasi ini dimulai dengan diskusi tentang 5 macam gangguan psikiatrik, yaitu ada skizofrenia, gangguan depresif, gangguan bipolar, gangguan kecemasan, dan gangguan Tourette. Presentasi ini kemudian diakhiri dengan diskusi tentang bagaimana obat-obat psikoterapeutik baru dikembangkan dan diuji. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Jihan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Umi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya adalah gangguan skizofrenia. Skizofrenia adalah gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang. Gangguan ini menyebabkan penderitanya mengalami halusinasi, delusi, kekacauan berpikir, dan perubahan perilaku. Gejala skizofrenia ini ada dua, yaitu gejala positif dan negatif. Maksud dari positif dan negatif ini, kalau positif itu mengacu pada perilaku yang tidak tampak, sedangkan yang negatif itu yang tampak. Contoh dari gejala positif ini seperti delusi, halusinasi, afek yang tidak pas, atau ketidakmampuan untuk bereaksi dengan tingkat emosional yang pas, pembicaraan atau pikiran yang terdisorganisasi, dan perilaku yang ganjil. Selanjutnya, gejala negatif itu seperti pendataran afektif atau berkurangnya ekspresi emosional, avolesi atau berkurang atau tidak adanya motivasi, dan katatonia. Artinya itu tidak bergerak, sering dalam posisi aneh dalam waktu lama. Next. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yang lain. Baik, selanjutnya mengenai faktor-faktor penyebab skizofrenia. Yang pertama yaitu faktor genetik. Seseorang dari keluarga penderita skizofrenia 10% lebih beresiko mengalami kondisi yang sama. Risiko akan menjadi 40% lebih besar bila kedua orang tua sama-sama menderita skizofrenia. Pada orang yang memiliki saudara kembar dengan skizofrenia, risiko meningkat hingga 50%. Lalu yang kedua ada faktor kimia otak.
Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin beresiko menimbulkan skizofrenia. Dopamin dan serotonin adalah bagian dari neurotransmitter zat kimia yang berfungsi mengirim sinyal antar sel-sel otak. Lalu yang ketiga ada komplikasi kehamilan dan persalinan. Sejumlah kondisi yang terjadi pada masa kehamilan diduga beresiko menyebabkan skizofrenia pada anak yang dilahirkan. Di antaranya adalah kekurangan nutrisi, paparan racun dan virus, diabetes, serta pendarahan dalam masa kehamilan. Lalu komplikasi saat persalinan. Juga beresiko menyebabkan skizofrenia pada anak, misalnya kekurangan oksigen saat dilahirkan, berat badan lahir rendah, dan lahir prematur. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Penemuan obat antipsikotik. Jadi pada tahun 1950, seorang dokter bedah Prancis berpendapat bahwa chlorpromazine memiliki efek menenangkan bagi pasien dengan psikosis yang sulit dikendalikan. Karena ia pernah mencoba pada operasi pasiennya yang sebelumnya untuk menangkal pembengkakan, tapi malah justru memiliki efek menenangkan. Pendapat itu memicu penelitian yang melahirkan penemuan bahwa chlorpromazine dapat mengurangi gejala-gejala skizofrenik. Tidak lama setelah aksi antisinapsikotik chlorpromazine didokumentasikan, ada seorang psikiater asal Amerika tertarik dengan laporan-laporan tentang tanaman snakelet yang digunakan untuk menangani sakit mental. Struktur kimia chlorpromazine dan sinaptik tidak lama, tapi efek antipsikotiknya serupa. Yang pertama, efek antipsikotik baru termanifestasi setelah pasien diberi obat selama 2 atau 3 minggu. Yang kedua, onset efek antipsikotik obat itu berhubungan dengan efek motorik yang serupa dengan gejala-gejala penyakit Parkinson. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan teori dopamin untuk skizofrenia. Pada tahun 1960 dilaporkan bahwa striatum orang-orang yang meninggal akibat penyakit Parkinson adalah kehabisan dopamin. Maka dari itu lahirlah teori dopamin untuk skizofrenia. Teori itu menyatakan bahwa skizofrenia disebabkan oleh terlalu banyak dopamin dan sebaliknya, bahwa obat antipsikotik memberikan efeknya dengan mengurangi kadar dopamin. Pada tahun 1963 merupakan langkah penting dalam evolusi teori dopamin untuk skizofrenia. Ketika Carson dan Lidquist mengakses efek-efek chlorpromazine pada kadar ekstraseluler dopamin dan metabolinnya. Carson dan Lidquist berpendapat bahwa chlorpromazine adalah reseptor blocker di sinapsis dopamin. Artinya, ia mengikat diri pada reseptor-reseptor dopamin tanpa mengaktifkannya. Carson dan Lidquist lebih jauh memonstrasikan bahwa kurangnya aktivitas di reseptor-reseptor dopamin postsinaptik mengirimkan sinyal feedback ke sel-sel sinaptik, sehingga mengikatkan pelepasan dopamin yang telah diuraikan di sinapsis. Pada pertengahan 1970-an, Zinder dan rekan-rekannya mengakses sejauh mana obat-obat antipsikotik yang telah dikembangkan. Saat itu mengikatkan diri pada reseptor-reseptor dopamin. Mereka mengukur masing-masing obat untuk memblokir pengikatan dopamin radioaktif ke sensor itu. Asumsinya, obat dengan afinitas tinggi untuk reseptor-reseptor dopamin akan meninggalkan lebih sedikit tempat yang tersedia bagi dopamin. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skizofrenia, penelitian dan penanganan saat ini. Terdapat 4 penelitian tentang skizofrenia saat ini. Yang pertama, antipsikotika antipikal adalah obat
yang efektif terhadap skizofrenia, tetapi tidak mengikat diri dengan kuat pada reseptor-reseptor D2. Awalnya dikatakan bahwa antipsikotika antipikal lebih efektif menangani skizofrenia dibanding antipsikotika, tapi sayangnya kedua klaim ini belum didukung secara ambigu oleh peneliti. Yang kedua, efek obat psychedelic, yaitu obat yang aksi primernya mengubah persepsi, emosi, dan kognisi. Para peneliti telah mengakui dua lini penelitian tentang obat psychedelic. Yang pertama, memfokuskan pada obat-obat psychedelic yang menghasilkan efek-efek yang serupa dengan gejala-gejala gangguan psikiatrik, misalnya ilusi, halusinasi, panik, dan mereka menggunakan obat-obat itu untuk membuat model berbagai gangguan. Yang kedua, memfokuskan pada perasaan ketanpa batasan, perasaan menyatu, dan perasaan bahagia yang dilaporkan oleh sebagian pengguna dan berusaha menggunakan obat psikedelik dalam menangani berbagai gangguan psikiatrik. Yang ketiga, gen-gen terkait skizofrenia. Studi gen-gen terkait skizofrenia masih dalam tahap awal, tapi sudah menunjuk pada beberapa proses yang mungkin memainkan peran penting dalam perkembangan gangguan itu. Salah satu poin umum yang penting tentang gen-gen terkait skizofrenia baru-baru ini muncul beberapa gen yang meningkatkan kerentanan seorang terhadap skizofrenia itu terkait dengan gangguan-gangguan psikiatrik dan neurologi. Yang keempat, perubahan-perubahan otak yang berkaitan dengan skizofrenia melahirkan persepsi-persepsi baru. Pada 1960-an, laporan tentang perubahan-perubahan otak pada para penderita skizofrenia terakumulasi dengan cepat. 4 temuan penting yang muncul dari berbagai meta-analis. Yang pertama, individu-individu yang belum didiagnosis dengan skizofrenia tetapi beresiko untuk gangguan itu. Misalnya, karena mereka memiliki keluarga dengan penderita skizofrenia, memperlihatkan pengurangan volume pada beberapa bagian otaknya. Yang kedua, perubahan otak ekstensif sudah ada ketika pasien mencari penanganan medis dan menerima pemindaian otak untuk pertama kalinya. Yang ketiga, pemindaian otak berikutnya mengungkapkan bahwa perubahan-perubahan otak terus berkembang setelah didiagnosis pertama. Dan yang terakhir, perubahan-perubahan pada daerah-daerah otak yang berbeda. Selanjutnya, pemaparan materi dilanjutkan oleh Ninyoman Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan depresif. Gangguan depresif merupakan reaksi normal terhadap kehilangan yang menyedihkan seperti kehilangan orang yang dikasihi, kehilangan self-esteem, atau kehilangan kesehatan. Gangguan depresif sendiri akan menimbulkan kesulitan terhadap penderitanya dalam melakukan kehidupan sehari-hari. Next. Faktor-faktor penyebab dalam gangguan depresi mayor ada dua. Yang pertama, seasonal affective disorder, dan yang kedua, depresi peripartum. Seasonal affective disorder atau yang biasa dikenal juga gangguan afektif musiman, biasanya terjadi di setiap musim tertentu dan biasanya terjadi pada bulan-bulan musim dingin. Hal itu disebabkan karena kekurangan sinar matahari. Yang selanjutnya, depresi peripartum. Depresi ini terjadi intens dan berkepanjangan dan dialami sebagian perempuan selama hamil atau setelah melahirkan atau bahkan keduanya. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan zat kimia di otak dan dialami oleh 10% ibu yang melahirkan. Next. Obat antidepresan ada 5. Yang pertama
inhibitor monoamin oksidase. Salah satu obatnya yaitu iproniazid. Adalah anagonis monoamin. Obat ini menaikkan kadar monoamin, misalnya norepinefrin dan serotonin, dengan menghambat aktivitas monoamin oksidase. Enzim yang menguraikan neurotransmitter monoamin di sitoplasma neuron. Inhibitor MAO memiliki beberapa efek samping yang paling berbahaya, dikenal sebagai cheese effect. Selanjutnya ada antidepresan trisilik. Antidepresan trisilik dinamai seperti itu karena aksi antidepresannya dan karena struktur-struktur kimia mereka mencakup 3 cincin atom. Antidepresan trisilik memblokir reuptake serotonin maupun norepinefrin, sehingga meningkatkan kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Selanjutnya lagi ada selective serotonin reuptake inhibitor. Selective serotonin reuptake inhibitor merupakan agonis-agonis serotonin yang memberikan efek adalah agonistik dengan memblokir reuptake serotonin dan sinapsis-sinapsis. Yang keempat ada antidepresan atipikal. Antidepresan atipikal. Sebagai contoh, salah satu obatnya dalam golongan ini merupakan bupropion. Memiliki beberapa efek pada neurotransmisi. Obat ini adalah pemblokir dopamin dan reuptake norepinefrin dan juga pemblokir reseptor-reseptor asetikolin nikotinik. Yang terakhir ada antagonis reseptor NMDA. Beberapa studi melaporkan efek positif mengantagonisasi reseptor NMDA glutamat pada gangguan depresif. Salah satu agen secara khusus ditunjuk luar biasa efektif, halusinogen disosiatif ketamin. Luar biasanya bahkan 1 dosis tunggal rendah ketamin dengan cepat mengurangi depresi bahkan pada pasien-pasien yang pernah mengalami episode berat. Next. Selanjutnya, efektivitas obat dalam penanganan gangguan depresif. Efektivitas obat dalam penanganan gangguan depresif hasilnya hampir sama antara inhibitor MAO, antidepresan trisilik, dan inhibitor reuptake monoamin selektif. Sekitar 50% pasien yang depresi secara klinis tampak membaik. Hasil ini tampaknya cukup baik, akan tetapi subjek kontrol menunjukkan angka kesembuhan sebesar 25%, sehingga hanya 25% individu depresi yang benar-benar tertolong oleh antidepresan. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Jihan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan otak dalam depresi. Banyak studi MRI struktural terhadap otak pada pasien depresi telah dipublikasikan. Reduksi konsisten pada volume gray matter di korteks prefrontal, hipokampus, amigdala, dan korteks singular telah terobservasi. Sebagai contoh, gambar di samping mengilustrasikan hilangnya gray matter di korteks prefrontal, medial, dan amigdala pada sekelompok relawan sehat yang secara genetik terpredisposisi untuk mengembangkan depresi. Reduksi white matter juga telah terlihat di beberapa daerah otak, terutama di korteks frontal. Serupa dengan itu, studi-studi fMRI telah menemukan aktivitas atipikal di korteks frontal, singular, dan insular maupun di amigdala, talamus, dan striatum. Di samping itu, komunikasi di antar struktural ini ditemukan atipikal selama berbagai keadaan kognitif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Jihan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Afwa. Selanjutnya, teori-teori depresi. Ada beberapa teori tentang etiologi gangguan depresif mayor, seperti yang pertama, teori monoamin untuk depresi. Teori monoamin untuk depresi mengatakan bahwa depresi berhubungan dengan kurangnya aktivitas di sinapsis serotogenis dan noradrenergis. Lalu yang kedua,
Plastisitas depresi adalah bahwa depresi merupakan hasil dari penurunan pada proses-proses neuroplastik di berbagai struktur otak, misalnya hipokampus, yang mengakibatkan kehilangan neuron dan patologi neural lain. Selanjutnya, lalu ada penanganan depresi dengan stimulasi otak. Baru-baru ini, 2 penanganan yang melibatkan stimulasi otak telah dikembangkan untuk depresi. Yang pertama ada repetitive transcranial magnetic stimulation. Adalah salah satu bentuk stimulasi transkranial, yaitu TMS, transcranial magnetic stimulation, yang melibatkan pemberian denyut-denyut magnetik repetitif non-invasif dengan frekuensi tinggi atau dengan frekuensi rendah. Lalu yang kedua, deep brain stimulation, yaitu stimulasi otak kronis melalui elektroda yang diimplementasikan telah ditujukan memiliki efek terapeutik pada sebagian pasien depresi yang telah gagal merespons penanganan-penanganan lain. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemaparan materi dari Regina. Baik, terima kasih kepada moderator. Sekarang di sini saya akan membahas tentang gangguan bipolar atau bipolar disorder. Sebagian orang-orang depresi yang mengalami periode-periode hipomania atau mania dikatakan menderita gangguan bipolar. Nah, perlu diketahui bahwa depresi dapat berupa unipolar ataupun bipolar. Orang dengan depresi unipolar bervariasi antara normal dan depresi, sedangkan orang-orang dengan gangguan bipolar bervariasi antara depresi dan mania. Next. Selanjutnya yaitu gejala gangguan bipolar. Gejala-gejala yang berkaitan dengan gangguan bipolar itu ada 2. Yang pertama hipomania dan yang kedua ada mania. Untuk hipomania itu ditandai dengan berkurangnya kebutuhan tidur, energi yang tinggi, dan afek yang positif. Jadi selama periode ini orang-orang yang menderita bipolar dengan gejala hipomania menjadi banyak berbicara, berenergi, impulsif, positif, dan sangat percaya diri. Sedangkan yang memiliki gejala mania itu ditandai yang pertama delusi kemegahan, impulsivitas, dan distraksibilitas. Delusi kemegahan di sini artinya orang tersebut tidak bisa membedakan antara yang nyata dan yang tidak. Nah, pada orang-orang ini biasanya mereka merasa intelektualnya itu lebih tinggi daripada orang-orang di sekitarnya, sehingga mereka sering memegahkan dirinya sendiri. Yang kedua ada impulsivitas. Artinya mereka seringkali melakukan tindakan yang tidak dipikirkan terlebih dahulu. Selanjutnya ada distraksibilitas, yaitu orang-orang ini kesulitan dalam hal konsentrasi. Nah, biasanya orang yang dengan gejala mania ini terlibat dalam proses psikosis, yaitu kehilangan sentuhan dengan realitas, seperti yang sudah dijelaskan dalam poin yang pertama, yaitu delusi kemegahan. Nah, ketika mania ini sudah berkembang juga secara sepenuhnya, mereka akan memperlihatkan antusiasme yang tidak terkendali. Terus juga mereka seringkali berbicara terus-menerus dan sambung-menyambung antara topik yang satu dan topik yang lainnya. Dan perlu kita ingat juga bahwa gangguan bipolar ini tidak melibatkan perubahan-perubahan suasana perasaan yang cepat, seperti dalam hitungan jam atau hitungan hari. Tetapi perubahan suasana perasaan ini sering berlangsung selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Jadi kita harus bisa dapat membedakan juga antara bipolar atau hanya sekedar moody atau mood swing. Next. Selanjutnya, ada kategori gangguan bipolar. Di sini, kategori gangguan bipolar itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, gangguan bipolar tipe 1 dan gangguan bipolar tipe 2. Untuk gangguan bipolar tipe 1 adalah orang-orang yang mengalami episode-episode mania, seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, tentang mania dan hipomania. Dan yang tipe yang kedua ini, orang-orang yang mengalami episode-episode depresi dan hipomania. Dan biasanya juga gangguan bipolar ini terjadi pada usia remaja atau awal 20-an, dan tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam mengalami gangguan bipolar. Jadi artinya baik wanita maupun pria memiliki potensi yang sama dalam menderita gangguan bipolar. Next. Selanjutnya ada faktor penyebab bipolar.
Diketahui bahwa faktor penyebab bipolar itu yaitu hereditas atau faktor keturunan. Salah satu contoh studinya yaitu studi-studi pasangan kembar untuk gangguan bipolar mendapatkan estimasi heritabilitas yang cukup tinggi, yaitu mulai dari 80 sampai dengan 90%. Next. Selanjutnya ada mood stabilizer. Mood stabilizer ini adalah obat yang menstabilkan suasana perasaan dan idealnya digunakan untuk menangani orang-orang yang depresi atau mania. Tapi tanpa masing-masing menaikkan resiko manianya atau depresinya. Dan perlu digarisbawahi juga bahwa mood stabilizer ini sangat penting untuk penderita gangguan bipolar, karena jika dibiarkan tanpa perlindungan, maka penanganan pasien yang menderita bipolar ini akan jadi lebih berat. Selanjutnya yaitu ada litium. Litium ini adalah ion logam sederhana yang merupakan obat pertama yang ditemukan sebagai mood stabilizer. Manfaat litium ini ditemukan secara tidak sengaja oleh seorang peneliti asal Australia bernama Kate. Nah, jadi litium ini tuh dapat menstabilkan suasana hati, mencegah kambuhnya menjadi mania atau menjadi depresi. Namun, dosis yang diberikan ini harus diatur dengan hati-hati, karena jika diberikan dengan dosis yang tinggi, maka akan beracun terhadap pasiennya. Tetapi jika diberikan dosis yang terlalu rendah, maka tidak akan efektif. Nah, pengobatan menggunakan semua mood stabilizer ini bertindak terhadap serangan mania, sebagian bertindak terhadap serangan depresi, maupun keduanya. Tetapi tidak bisa mengeliminasi semua gejala bipolar. Karena banyak di antara obat-obatan tersebut menghasilkan berbagai efek samping yang adversif. Maksudnya adversif ini seperti berat badan yang naik, tremor, atau bahkan penglihatan menjadi kabur. Nah, oleh karena itu, ada strategi tambahan untuk pengobatan gangguan bipolar ini, yaitu diantaranya diet dan tidur. Diketahui menurut penelitian juga bahwa asam lemak omega 3 itu sangat baik untuk mengurangi resiko gangguan bipolar, serta tidur yang cukup dapat membantu menstabilkan suasana hati dan mengurangi resiko munculnya episode baru. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Regina. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Sesi Kilama. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan otak yang berkaitan dengan gangguan bipolar. Banyak studi MRI otak pada pasien-pasien penderita gangguan bipolar telah dipublikasikan. Reduksi secara keseluruhan pada volume gray matter konsisten ditemukan. Di samping itu, sudah ada laporan beberapa struktur otak tertentu yang lebih kecil pada pasien-pasien penderita gangguan bipolar, termasuk korteks prefrontal medial, cingulate anterior kiri, gyrus temporal superior kiri, daerah-daerah prefrontal tertentu, dan hipokampus. Meta-analisis terhadap studi-studi fMRI terhadap pasien-pasien dengan gangguan bipolar menemukan aktivasi atipikal pada korteks prefrontal, struktur lobus temporal, dan ganglia basal, maupun konektivitas fungsional atipikal di antara beberapa struktur ini di berbagai keadaan kognitif. Next. Selanjutnya itu teori-teori tentang gangguan bipolar. Pemahaman tentang mekanisme yang mendasari perkembangan dan maintenance gangguan bipolar terhalang oleh kurangnya pemahaman yang jelas tentang mekanisme yang mendasari efikasi berbagai mood stabilizer dan oleh kurangnya model binatang yang cukup untuk gangguan bipolar. Akan tetapi, beberapa gangguan fisiologis telah diidentifikasi yang mungkin memberikan kontribusi pada onset dan maintenance gangguan bipolar. Sebagai contoh, ada bukti disregulasi aksi hypothalamic pituitary adrenal atau HPA pada gangguan bipolar. Ada disrupsi yang tampak nyata dalam ritme sirkadian pada pasien-pasien dengan gangguan bipolar maupun keluarganya yang non-bipolar. Dan juga ada perubahan pada transmisi GABA, glutamate, dan monoamin pada pasien-pasien penderita gangguan bipolar.
Terakhir, ada bukti bahwa kadar BDNF lebih rendah pada pasien-pasien penderita gangguan bipolar ketika mereka sedang depresi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Andita. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah kekhawatiran dan rasa takut yang intens, berlebihan, dan terus-menerus sehubungan dengan situasi sehari-hari. Dapat terjadi hal-hal seperti jantung berdenyut kencang, napas tersengal-sengal, dan berkeringat. Gangguan kecemasan juga akan berdampak seperti halnya ketakutan yang berlebihan, kekhawatiran, dan berbagai reaksi stres fisiologis. Misalnya, detak jantung yang cepat, tekanan darah yang tinggi, mual, sulit bernapas, dan gangguan tidur. Gangguan kecemasan ini bisa dialami dari 14 hingga 34% orang-orang, dan yang paling banyak adalah wanita. Yang selanjutnya, 4 gangguan kecemasan. Yang pertama adalah Generalized Anxiety Disorder. Nah, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu gangguan kecemasan tergeneralisasi. Ini ditandai oleh respons stres dan perasaan cemas ekstrim, serta kekhawatiran tentang sejumlah besar kegiatan atau peristiwa tertentu. Yang kedua ada spesifik fobia. Spesifik fobia atau fobia spesifik ini melibatkan ketakutan atau kecemasan tentang objek tertentu, misalnya ketakutan pada hewan seperti burung, laba-laba, atau ketakutan kepada situasi tertentu, misalnya tempat tertutup, tempat sempit, atau kegelapan. Seseorang dengan fobia biasanya berusaha menghindari objek atau situasi tertentu yang menghasilkan ketakutan pada dirinya. Yang selanjutnya ada agorafobia. Agorafobia di sini yaitu ketakutan patolis terhadap tempat umum atau keramaian. Meskipun dapat dianggap sebagai fobia spesifik, agorafobia pada umumnya dianggap lebih membuat tidak berdaya dibanding kebanyakan fobia spesifik lainnya. Oleh karena itu, agorafobia ini ditangani sebagai kategori diagnostik tersendiri. Contoh agorafobia ini yaitu perempuan yang takut sendiri keluar rumah. Itu merupakan penderita agorafobia. Yang selanjutnya ada gangguan panik atau panic attack. Ditandai oleh serangan onset cepat, ketakutan, dan gejala-gejala berat stres. Seperti rasanya tercekik, palpitasi jantung, napas pendek yang berulang kali. Nah, serangan panik ini juga terjadi pada kasus-kasus gangguan kecemasan, tergeneralisasi tertentu, fobia spesifik, dan agorafobia. Selanjutnya ada penanganan gangguan kecemasan. Nah, untuk menangani kecemasan ini terdapat 3 kategori obat-obatan lazim yang diresepkan oleh dokter untuk penanganan gangguan kecemasan. Yang pertama adalah benzodiazepin. Benzodiazepin ini seperti chlordiazepine yang dipasarkan sebagai Librium. Fungsinya ini diresepkan secara luas untuk menangani gangguan kecemasan. Obat ini juga diresepkan sebagai hipnotika atau obat penginduksi tidur, antikonvulsan, dan muscle relaksan atau pengendur otot. Bahkan benzodiazepin ini adalah obat psikoaktif yang paling luas diresepkan. Kira-kira 10% orang menggunakan ini. Nah, masalah ini serius pada benzodiazepin adalah karena obat itu sangat adiktif. Konsekuensinya, obat itu mestinya hanya diresepkan untuk jangka pendek oleh dokter. Yang kedua adalah agonis serotonin. Obat ini menghasilkan efek ansiolitik atau anti kecemasan. Agonis serotonin ini digunakan secara luas di dalam penanganan gangguan kecemasan. Buspirone tampaknya memiliki efek agonis selektif pada salah satu tipe reseptor serotonin, yaitu reseptor 5-HT. Mekanisme aksinya belum sepenuhnya dipahami, tetapi buspirone itu tidak berfungsi sebagai SSRI. Kelebihan buspirone ini dibanding benzodiazepin adalah spesifikasinya untuk anti kecemasan.
Yang ketiga itu obat-obatan antidepresan. Salah satu obat ini bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami di dalam otak disebut neurotransmitter, sehingga bisa meredakan keluhan dan membantu memperbaiki suasana hati dan emosi. Sebagai contoh, sekitar 47% individu dengan gangguan bipolar dan 53% individu dengan gangguan depresif mayor memiliki gangguan kecemasan, biasanya mengonsumsi obat-obatan antidepresan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Andita. Pemaparan selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Sasi Kirana. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model binatang untuk kecemasan. Model-model binatang ini berperan penting dalam studi tentang gangguan kecemasan dan dalam asesmen potensi ansiolitik obat-obat baru. Salah satu kelemahan model semacam ini adalah model ini biasanya melibatkan perilaku defensif binatang. Asumsi implisitnya adalah perilaku defensif dimotivasi oleh ketakutan dan bahwa ketakutan dan kecemasan adalah dua keadaan yang serupa. Nah, di sini terdapat 3 perilaku hewan yang menjadi model kecemasan. Yang pertama itu ada elevated plus maze test. Tikus-tikus di tempat maze berbentuk plus berlengan 4 yang ditempatkan dalam jarak 50 cm dari lantai. Dua lengannya memiliki pinggiran dan dua lengan lainnya tanpa pinggiran. Dan ukuran kecemasannya adalah proporsi waktu dihabiskan tikus itu di lengan-lengan yang tertutup dan bukan kembali ke lengan-lengan yang terbuka. Lalu model yang kedua ada defensive burying test. Dalam tes ini tikus dikejutkan dengan pasak kayu terbungkus kawat yang ditempelkan di dinding bilik tes yang sudah sangat dikenalnya. Ukuran kecemasannya adalah banyaknya waktu yang dihabiskan tikus untuk menutup alat tidurnya di lantai bilik ke sumber kejutan itu dengan gerakan kepala dan kaki depannya yang mendorong ke depan. Lalu yang terakhir ada model risk assessment test. Setelah memberikan paparan kepada seekor kucing, setelah memberikan paparan singkat kepada seekor kucing ke permukaan sistem tempat persembunyian laboratorik, tikus-tikus lari ke tempat persembunyiannya dan diam tak bergerak di sana. Ukuran kecemasannya adalah banyaknya waktu yang dihabiskan oleh tikus-tikus itu untuk berdiam diri dan mengukur resiko. Ketiga tes ini sudah divalidasi oleh berbagai demonstrasi bahwa benzodiazepin mengurangi berbagai indeks kecemasan yang digunakan dalam tes-tes tersebut. Sementara itu, obat-obat ansiolitik biasanya tidak. Boleh di next. Selanjutnya ada dasar-dasar neural untuk gangguan kecemasan. Seperti teori-teori mutakhir tentang dasar neural skizofrenia dan depresi, teori-teori mutakhir untuk gangguan kecemasan banyak menyadarkan diri pada analisis terhadap efek-efek obat terapeutik. Fakta bahwa obat ansiolitik adalah agonis reseptor-reseptor GABAA atau reseptor-reseptor serotonin telah memfokuskan perhatian pada penelitian kemungkinan peran defisit GABAergic dan transmisi serotoninergic dalam gangguan kecemasan. Ada tumpang tindih substansial antara struktur-struktur otak yang terlibat dalam gangguan defensif mayor. Bahkan korteks prefrontal hipokampus dan amigdala yang baru saja diketahui terimplikasi dalam gangguan kecemasan. Dalam hal ini tidak mengejutkan mengingat komorbiditas depresif dan gangguan kecemasan dan efektivitas banyak obat terhadap mereka. Meskipun korteks prefrontal hipokampus dan amigdala telah terimplikasi dalam depresi maupun gangguan kecemasan, pola buktinya berbeda. Kebanyakan bukti yang mengaitkan struktur-struktur ini dengan gangguan kecemasan berasal dari studi-studi pencitraan obat di mana aktivitas atipikal di daerah-daerah ini telah terekam mengerjakan beragam tugas emosionalnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Sasi. Selanjutnya adalah pemaparan dari Umi. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada gangguan Tourette.
Gangguan ini merupakan gangguan tics, yaitu gerakan di luar kehendak. Gangguan ini itu dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja yang dinamakan tics motorik sederhana, seperti berkedip-kedip atau kepala bergerak-gerak. Gangguan ini itu semakin kompleks dan berat ketika umur pasien bertambah. Penyebab pasti dari gangguan Tourette ini belum diketahui, tetapi dugaan kuat mengarah pada kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Diduga pula ketidakseimbangan neurotransmitter seperti dopamin dan serotonin berperan dalam terjadinya gangguan Tourette ini. Sebagian pasien memperlihatkan tanda-tanda attention deficit atau hyperactivity disorder, atau gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, gangguan obsesif kompulsif, ataupun keduanya. Next. Dasar neural gangguan Tourette. Gejalanya ini sering mereda seiring bertambahnya usia. Pasien Tourette cenderung memiliki volume stratual yang lebih kecil. Setiap kali berusaha menyupresi atau menekan tics-nya, seringkali ada aktivitas di fMRI, di korteks prefrontal maupun nuklei kauda. Bukti pemberian sinyal dopaminergik dan sinyal GABAergik yang disfungsional dalam sirkuit-sirkuit otak kortikal, striatal, talamik, kortikal pada gangguan Tourette. Terjadi penipisan gray matter korteks sensorimotor yang sangat menonjol di daerah-daerah yang mengontrol wajah, mulut, dan larynx atau kotak suara. Next. Selanjutnya, penanganan gangguan Tourette. Biasanya ini ditangani dengan obat antipsikotika. Antipsikotika ini dapat mengurangi tics kurang lebih sebanyak 70%. Tapi pasien atau pengasuh mereka itu seringkali menolak obat itu karena efek sampingnya, seperti berat badan naik, kelelahan, dan mulut kering. Keberhasilan antipsikotika dalam memblokir tics Tourette konsisten dengan hipotesis bahwa gangguan ini berkaitan dengan perubahan dalam sirkuit kortikal striatal talamik kortikal. Next. Percobaan klinis pengembangan obat-obat psikoterapeutik baru. Sebelum pengembangan obat-obat psikotropik baru, terdapat 3 fase ya untuk dilakukan apakah obat itu layak atau tidak. Sebelumnya ini ada yang disebut dengan penelitian translasional. Penelitian yang dirancang untuk mentranslasikan penemuan ilmiah dasar menjadi penanganan klinis yang efektif. Selanjutnya, clinical trial atau percobaan klinis adalah studi yang dilaksanakan pada relawan manusia untuk mengakses efikasi terapeutik obat atau penanganan lain yang belum diuji. Selanjutnya ini yang tadi, percobaan klinis. Terdapat 3 fase. Yang pertama ada screening for safety, yaitu obat itu diuji apakah obat itu aman. Nah, biasanya pengujian obat ini itu dilakukan pada binatang. Yang kedua ada establishing testing protocol, yaitu menetapkan protokol atau kondisi atau syarat di mana pengujian akhir kemungkinan besar akan memberikan hasil yang jelas. Jadi untuk menentukan dosis mana yang kemungkinan besar akan efektif, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar obat bereaksi, dan lain-lain. Yang terakhir ada final testing. Target dari penggunaan obat ini pada pasien yang mengalami gangguan. Mungkin segitu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Umi. Selanjutnya
pemaparan materi dari Jihan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail tentang percobaan klinis yang terdapat 3 fase. Begitu persetujuan dari Badan Pemerintah, percobaan klinis obat baru yang berpotensi terapeutik dapat dimulai. Percobaan klinis dilaksanakan dalam 3 fase terpisah. Fase pertama yaitu screening for safety. Maksud dari fase percobaan klinis ini adalah untuk menetapkan apakah obat itu aman untuk digunakan oleh manusia, dan bila aman, akan ditetapkan berapa banyak obat yang dapat ditolerir. Mengadministrasikan obat itu pada manusia untuk pertama kalinya selalu merupakan proses beresiko, karena tidak ada cara untuk mengetahui dengan pasti bagaimana mereka akan merespon. Para subjek di fase pertama biasanya adalah relawan sehat yang dibayar. Fase pertama percobaan klinis selalu dimulai dengan suntikan yang sangat kecil yang secara gradual dinaikkan selama pengujian berjalan. Reaksi subjek dipantau dengan cermat, dan bila terobservasi adanya reaksi adversif yang kuat, fase pertama akan disudahi. Fase 2 yaitu establishing the testing protocol. Maksud dari fase kedua percobaan klinis ini adalah untuk menetapkan protokol, kondisi, atau syarat di mana pengujian akhir kemungkinan besar akan memberikan hasil yang jelas. Sebagai contoh, di fase kedua, peneliti berharap untuk menemukan dosis mana yang kemungkinan besar akan efektif secara terapeutik. Seberapa sering obat itu harus diadministrasikan, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengadministrasikannya agar mendapat efek terapeutik, manfaat apa yang kemungkinan akan terjadi, dan pasien mana yang kemungkinan akan tertolong. Tes fase kedua ini dilaksanakan pada para pasien yang mengalami gangguan yang ditargetkan. Pengujian biasanya melibatkan kelompok kontrol placebo atau kelompok subjek yang menerima substansi kontrol atau bukan obat yang dimaksud. Dan desainnya adalah double blind. Artinya pengujian itu dilaksanakan sedemikian rupa sehingga pasien maupun dokter yang berinteraksi dengannya tidak tahu penanganan atau obat atau placebo mana yang diterima masing-masing pasien. Fase 3 yaitu final testing. Fase 3 percobaan klinis ini adalah studi kontrol placebo double blind pada sejumlah besar, seringkali ribuan pasien yang mengalami gangguan yang ditargetkan. Rancangan untuk tes fase 3 didasarkan pada hasil-hasil fase 2, sehingga pengujian akhirnya kemungkinan besar akan mendemonstrasikan efek terapeutik positif, bila memang ada. Tes pertama dalam fase final ini seringkali tidak konklusif, tetapi bila cukup menjanjikan, tes kedua yang didasarkan pada protokol yang dirancang ulang dapat dilaksanakan. Di kebanyakan kasus, dibutuhkan 2 tes independen yang sukses untuk meyakinkan badan pemerintah yang mengaturnya. Tes yang sukses adalah tes yang efek-efek menguntungkannya secara substansial lebih besar dibandingkan efek samping adversifnya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Jihan. Selanjutnya, pemaparan materi akan dijelaskan oleh Opwa. Baik, selanjutnya yaitu mengenai aspek-aspek kontroversial dalam percobaan klinis. Yang pertama yaitu ada persyaratan desain double blind dan kontrol placebo. Yang kedua, kebutuhan akan placebo aktif. Yang ketiga, lamanya waktu yang dibutuhkan. Yang keempat, isu-isu finansial. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Aqua. Selanjutnya, materi terakhir akan dijelaskan oleh Jihan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjelaskan tentang efektivitas percobaan klinis. Proses percobaan klinis adalah metode paling objektif yang pernah dirancang untuk mengakses efikasi sebuah penanganan. Metode ini memang mahal dan lamban, dan membutuhkan penyempurnaan konstan dan berbagai kehilafan, tetapi prosesnya sendiri layak dipercaya. Jelas bahwa proses percobaan klinis jauh dari sempurna. Sebagai contoh, kekhawatiran tentang etika studi kontrol placebo double blind yang dirandomisasi seringkali memang dapat dibenarkan. Selain itu, kebanyakan orang yang duduk di profesi medis dan riset menerima bahwa studi tersebut adalah pengujian kritis yang esensial untuk semua terapi baru. Hal ini terutama berlaku untuk obat-obat psikoterapi
karena gangguan psikiatrik seringkali merespon penanganan placebo dan arena asesmen tentang tingkat keparahannya bersifat subjektif dan bisa sangat dipengaruhi oleh ekspektasi terapisnya. Semua orang sepakat bahwa percobaan klinis terlalu mahal dan membutuhkan waktu terlalu lama. Akan tetapi, Zivin merespon kekhawatiran ini dengan cara berikut, yaitu percobaan klinis bisa saja layak dipercaya, cepat, atau murah. Tetapi di dalam percobaan apapun, hanya 2 di antara ketiganya yang mungkin. Penting untuk disadari bahwa setiap percobaan klinis dipantau secara cermat selama pelaksanaannya. Jika percobaan itu menunjukkan hasil tertentu, perubahan pada protokol penelitian dilakukan untuk meningkatkan keamanan, dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan obat bagi pasien. Para peneliti berpikir bahwa sistem ini akan jauh lebih baik ketika ada persyaratan legal untuk mempublikasikan semua percobaan klinis parsial atau lengkap sehingga pasien, dokter, dan ilmuwan akan memiliki akses ke seluruh bukti-buktinya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, pemaparan materi dari kelompok 2 telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kami masih dalam proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.